Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan baik. Hari ini kita dapat kehormatan untuk belajar firman Tuhan. Tema saya hari ini adalah bertahanlah sampai di akhirnya. Bertahanlah sampai di akhirnya. Saya baca dua ayat dari 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Paulus mengatakan kepada kita bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, konteksnya pertandingan. Jadi Paulus mengatakan dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, dalam pernikahan, dalam pelayanan, dalam organisasi, dalam kehidupan kita, berbisnis, bekerja, dan meniti satu profesi kita yang kita lakukan sungguh-sungguh, biarlah kita sampai di akhir. Ya, ada orang seperti Saul memulai dengan baik, tapi endingnya tidak. Dia justru jatuh dan bunuh diri. Yudas memulai dengan baik, tapi di ujungnya buruk sekali. Dan orang-orang seperti ini seperti Demas juga. Paulus mengatakan Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan dia. Banyak orang di awalnya semangat. Banyak orang di awalnya bersungguh-sungguh. Mereka sangat komit dan bersaksi sambil menangis betapa Tuhan baik. Dalam perjalanan ada banyak pergumulan, ada banyak masalah, ada banyak krisis, nggak ada uang, dicela, difitnah, dianiaya. Lalu ada orang-orang yang karena tidak tahan, mereka menjadi mundur. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dalam pernikahan, saya ingin mengatakan satu statement begini. Marilah kita berdoa supaya Tuhan beri kita kekuatan untuk bertahan sampai di akhirnya dengan baik. Bertahan sampai di endingnya dengan benar. Dan itulah yang barangkali perlu kita gumuli. Hal yang kedua Paulus katakan di ayat yang sama adalah, dan aku telah memelihara iman. Jadi iman Paulus tidak tergerus dan tercemari oleh begitu banyak noda di sekitar dia. Banyak sekali kita kompromi. Beberapa orang kompromi dan ia makin jauh tenggelam dan meninggalkan Tuhan. Banyak mereka begitu frustrasi dan merasa Allah tidak peduli dengan mereka. Mereka begitu kecewa dengan Tuhan karena nggak ngerti. Mereka begitu kecewa dengan orang tua karena orang tua dianggap juga tidak mendukung. Kecewa dengan pasangan. Banyak sekali suami yang kecewa dengan istrinya. Tapi lebih banyak lagi istri yang kecewa dengan suaminya. Mengapa? Karena estimasi mereka jauh sekali. Harapan mereka berbeda sekali. Mimpi mereka nggak ada. Jadi mereka begitu kecewa. Dan beberapa orang memilih berpisah sebagai solusi. Nah, ayat ini mengatakan Paulus bukan cuma sampai di endingnya dengan baik, tapi dia memelihara iman. Nah, ketika kita berjanji dalam pernikahan, kita berjanji bahwa kita akan hidup, berjuang, mengasihi dia, menerima dia, membantu dia, menolong dia, mengasihi dia, mencintai dia, sampai kematian memisahkan. Tapi banyak orang kandas di perjalanan mereka, nggak sampai di akhir. Karena iman mereka tercemari, komitmen mereka tercemari, ternodai oleh berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka, termasuk pergumulan dan pemikiran mereka yang salah. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa banyak orang memulai dengan semangat, tapi ketika uang datang, mereka mencintai uang. Ketika uang datang, mereka konflik dengan uang. Ketika uang datang, hubungan pertemanan menjadi rusak. Kepercayaan menjadi hancur. Relasi yang baik menjadi pengkhianatan. Mengapa? Karena mereka tidak bisa memelihara iman mereka. Iman mereka seharusnya menjadi dasar buat mereka. Seharusnya menjadi frame buat mereka. Kerangka mereka bekerja dan melayani menjadi hilang. Karena hiruk pikuk masalah termasuk uang. Beberapa organisasi menjadi hancur karena korupsi. Beberapa institusi menjadi rusak karena orang-orang di situ semua koruptor. Beberapa orang bahkan mendirikan satu lembaga hanya untuk ambil uang orang, hak orang yang seharusnya dikasih kepada orang-orang ini. Mereka ambil dengan berbagai alasan. Iman mereka tidak mereka jaga. Komitmen mereka begitu mudah sekali hilang dan menjadi tidak ada. Mengapa? Karena Alkitab katakan mereka tidak berhasil memelihara iman. Nah, Paulus menjadi model kita.
Di mana ketika dia berjuang dalam pelayanannya, ada banyak sekali pergumulan. Dia bahkan mengatakan, kami hampir sudah putus asa hidup kami. Kalau terlalu berat, tapi Paulus menyelesaikan sampai akhirnya dengan baik. Dan Paulus bukan cuma menyelesaikan dengan baik, tapi dia memelihara iman. Ini tantangan kedua buat kita. Hal yang ketiga, di ayat ke-8 dikatakan begini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Nah, Tuhan hakim yang adil. Ketika kita melakukan sungguh-sungguh, mungkin orang tidak memberi dukungan buat kita. Sedikit sekali dukungan. Mungkin orang malah mencela pelayanan kita. Orang mengatakan, pelayanan apaan itu? Masa melayani begitu? Masa pelayanan cuma segitu? Layani orang-orang depresi, nggak nyambung. Mereka menghina mungkin. Masa pelayanannya nggak ada jemaat? Masa pelayanannya cuma nulis-nulis gitu? Jadi banyak sekali orang yang sekalipun melayani sungguh-sungguh tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan apresiasi. Tapi saya ingin mengatakan, Alkitab katakan yang ketiga, ada Tuhan yang adil. Dia hakim yang adil, artinya begini. Ketika kita melakukan bagian kita dengan baik, dengan benar. Ketika kita menunaikan panggilan kita seperti yang Tuhan inginkan, dan Tuhan yang menjadi penilainya. Tuhan yang membuat asesmen buat kita. Dia akan lihat kinerja kita, dia lihat motif kita, dia lihat tujuan kita, dilihat bagaimana disiplin kita, dilihat bagaimana komitmen kita, dia lihat bagaimana pengorbanan kita, dia lihat bagaimana kasih kita, dia lihat apa yang terjadi. Tuhan adalah hakim yang adil, akan memberi kita penilaian yang terbaik. Jadi bukan orang lain. Kadang-kadang orang tidak paham dan mencela kita. Kadang-kadang orang bahkan mencela, lebih dari mencela, mereka bahkan menghambat. Mereka menghina dan menjatuhkan kita. Tapi saya ingin mengatakan, tenang aja. Jangan emosionali, jangan membalas caci maki, jangan down dan udahlah, saya usah melayani aja. Jadi kita terhakimi oleh kata-kata seperti itu lalu memilih ya udah mundur. Jangan mundur. Alkitab katakan setia sampai akhir. Jadi bertahanlah. Mengapa? Karena Tuhan tahu. Bukan saja dia tahu, dia memberi kita penilaian yang baik. Bukan cuma penilaian yang baik, karena dia tahu. Tapi Tuhan memberi kita, Alkitab katakan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Jadi Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. Tuhan yang tahu motif kita dan tujuan kita, menyediakan kita mahkota kebenaran. Bukan dari manusia. Tuhan Yesus pernah bilang begini, apa yang kuberikan kepadamu tidak bisa berikan dunia kepada kamu. Dunia ini tidak bisa memberikan itu kepadamu, kecuali aku memberikan itu kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi saya ingin merujuk pada apa yang Yesus bilang itu, bahwa dia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Mungkin dunia justru mengambil sesuatu dari kamu atau segala sesuatunya. Tapi Tuhan memberi sesuatu yang tidak bisa dunia berikan. Dan dia yang tahu, dia yang mengassessment you, tahu. Dia akan menilai kamu dan memberi apa yang terbaik. Seperti yang dia janjikan, yaitu mahkota kehidupan. Yang keempat saya ingin mengatakan, bertahanlah seperti Paulus bertahan. Bukan gampang bertahan. Para syuhada mereka bertahan. Bahkan para martir mereka mati, memberikan hidupnya. Saya bertanya, apakah kita mau menjadi murid Yesus? Orang mengatakan, ya berarti kamu siap mati. Kok siap mati? Iya, murid-murid Yesus itu mati semuanya. Ya. Dan hanya satu yang mati tua, yaitu Yohanes di Pulau Patmos. Tapi semuanya mati dengan secara dunia tragis. Dalam arti sangat mengerikan. Stefanus misalnya, itu dirajam dengan batu. Paulus misalnya, Petrus misalnya, Andreas misalnya, Yakobus misalnya, dipancung, dipenjarakan dan segala macam, disiksa. Tapi mereka tidak terganggu sedikit pun. Mengapa? Ada satu kata, mereka mencintai Tuhan. Mereka mencintai Tuhan. Diancam, mereka bertahan. Polikarpus diancam, disuruh menyangkal Yesus. Mengapa? Karena dia bertahan. Nah, dalam pernikahan ketika cinta itu hilang, Anda tidak punya kekuatan dan alasan rasional untuk bertahan. Mengapa mereka setia sampai di akhirnya? Bertahan sampai di akhirnya, membayar begitu banyak harga, bahkan kematian para syuhada, para martir. Mengapa? Karena mereka punya cinta sebagai komitmen kepada Tuhan. Dan ini tidak bisa diambil. Teman-teman Daniel mengatakan, kalau kami harus dibunuh, harus masuk penjara,
Karena kami percaya kepada Tuhan, biarlah itu terjadi. Kalau Tuhan tidak membela kami dan mengizinkan kami harus mati sebagai saksian bagi seluruh kerajaan Tuanku, itu bicara kepada Nebukadnezar, maka kami tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku dirikan. Tidak akan pernah. Mengapa? Karena komitmen mereka. Mengapa? Karena kasih mereka. Mengapa? Karena cinta mereka kepada Tuhan. Seperti apa cinta mereka kepada Tuhan? Itu pertanyaannya. Maka kita belajar seperti cinta Yesus kepada kita. Nah, berapa besar cinta Yesus? Berapa dalam cinta Yesus? Ya, waktu sekolah minggu dulu suka menyanyi lagu. Ya, kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Nah, itu waktu sekolah minggu saya diajarkan lagu itu. Jadi lebih dari segala-galanya. Dia memberikan hidupnya, tidak sama. Kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan hidup kita kepada, hidup dia kepada kita. Itu jauh lebih seluruhnya memberikan hidupnya buat Yesus. Nah, cinta inilah, kasih inilah yang membuka mata kita, yang membuka hati kita, yang merawat jiwa kita untuk bertahan, untuk membayar harga walaupun itu berat sampai kematian menjadi pertaruhannya. Kita akan bertahan seperti Paulus. Dan yang menulis surat ini, Paulus membuktikan itu dengan kematiannya sendiri. Dia tidak pernah undur sedikit pun sekalipun meminta tangan. Dia setia sampai akhirnya. Paulus betul-betul memelihara iman. Karena Alkitab katakan Tuhan itu adalah hakim yang adil, memberi upah. Dan Paulus bertahan. Kita bertahan dalam pernikahan kita, bertahan dalam pelayanan kita, dalam panggilan kita. Karena kita punya cinta kepada Kristus. Mengapa kita mencintai Kristus? Karena Yesus lebih dahulu mencintai kita. Sehingga kita bisa mencintai Yesus karena Yesus mencintai kita. Dalam cinta Yesus kepada kita, ada bibit kita untuk mencintai Yesus sebagaimana dia mencintai kita. Saya ingin mengatakan kepada kita di akhir renungan saya ini adalah, kalaupun kita mengalami banyak masalah, bahkan ancaman, bukan cuma kita yang mengalami itu. Para syuhada, para martir, Paulus yang menulis teks ini juga mengalaminya. Yesus mengalami begitu banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar untuk menyelesaikan dengan baik sampai di akhirnya. Yang kedua, tantangan kita untuk memelihara iman dalam pernikahan, janji pernikahan, dalam pelayanan, janji komitmen kita untuk melayani Tuhan apapun terjadi. Yang ketiga, ingat, ada Allah yang adalah hakim yang adil, memberi upah buat kita, bahkan memberi mahkota kebenaran. Yang keempat, kita punya cinta, pertahankan cinta, komitmen untuk cinta. Karena itu membuat kita bertahan sampai akhir. Dan ingat bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini mudah, tidak. Tetapi sekalipun sulit, bukan berarti mustahil. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus bersama Anda, bersama saya, bersama kita semua, bersama para suami, bersama para istri, anak-anak, para hamba Tuhan yang melayani Tuhan di ladang Tuhan. Mungkin jauh dari mana-mana, tidak dapat Tuhan, tapi percayalah, kita akan bertahan karena Yesus bersama kita. Terus memberkati dan shalom.